Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya bahas hari ini, yaitu tentang e-commerce dan e-commerce yang nantinya salah satu e-commerce nanti akan saya bahas. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu penjelasan e-commerce menurut para ahli dan juga secara umum. Di sini dapat kita lihat bahwa menurut Mariza Arvina dan Robert Marpuang, e-commerce ini atau yang biasa dikenal dengan e-com dapat diartikan sebagai salah satu cara belanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang menyediakan layanan get and deliver. Nah, kemudian dari pendapat ahli tersebut, secara umum e-commerce ini dapat didefinisikan sebagai penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya atau dengan media digital. Nah, e-commerce ini sendiri dapat juga melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan juga sistem pengumpulan data otomatis. Baik, selanjutnya di sini kita dapat melihat bahwa e-commerce sendiri memiliki beberapa jenis dan di sini kita bisa mengklasifikasikan menurut interaksinya. Yang pertama ada business to business atau B2B, kemudian yang kedua ada business to consumer atau B2C, yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C, yang keempat ada consumer to business atau C2B, kemudian yang kelima ada business to administration atau B2A, dan yang terakhir ada consumer to administration atau C2A. Baik, langsung saja kita akan membahas jenis e-commerce interaksi yang pertama, yaitu business to business, di mana business to business e-commerce ini meliputi semua transaksi elektronik barang ataupun jasa yang dilakukan antar perusahaan. Nah, umumnya e-commerce dengan jenis ini sendiri dilakukan dengan menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi, atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. Nah, kemudian jenis yang kedua yaitu ada business to consumer, di mana business to consumer ini adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Nah, hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang biasa dioperasikan oleh pedagang retail tradisional. Nah, transaksi e-commerce ini sendiri terjadi seperti jual beli biasa, seperti konsumen mendapatkan menawarkan produk dan melakukan pembelian secara online. Untuk jenis e-commerce yang berikutnya yaitu ada consumer to consumer, di mana model ini merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang ataupun jasa antar konsumen. Nah, umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut atau seperti marketplace. Nah, di sini yang keempat ada yang namanya consumer to business. Nah, C2B ini adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Nah, jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Nah, sekelompok besar individu juga menyediakan layanan jasa atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari jasa atau produk tersebut. Selanjutnya, jenis yang kelima yaitu ada business to administration, yang mana B2A ini adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Nah, jenis e-commerce ini sendiri melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum, dan register, dan lainnya. Kemudian untuk jenis yang terakhir atau yang keenam, yaitu ada consumer to administration atau C2E. Nah, jenis ini sendiri meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dengan administrasi publik. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis e-commerce menurut interaksinya. Kemudian jika diklasifikasikan lagi, jenis-jenis e-commerce berdasarkan produk yang dijual itu terbagi menjadi 3, yaitu ada physical goods, digital goods, dan juga serving goods. Di sini dapat kita lihat bahwa physical goods ini sendiri merupakan e-commerce yang berfokus di dalam menjual produk barang fisik online, jadi seperti produk-produk fisik yang nampak. Nah, barang-barang ini sendiri dapat berupa pakaian, makanan, minuman, peralatan elektronik, dan sebagainya. Nah, contoh dari physical goods ini sendiri apa sih? Nah, contoh itu sendiri ada seperti Lazada. Kemudian, untuk jenis yang kedua, berdasarkan produk yang dijual, yaitu ada digital goods. Nah, e-commerce digital goods ini sendiri merupakan e-commerce yang berfokus pada penjualan produk digital, sehingga pada hal ini konsumen tidak bisa melihat bentuk fisiknya, melainkan dapat merasakan ataupun bisa menggunakan produknya gitu, tapi tidak dalam bentuk fisik atau tidak secara langsung gitu, tapi melalui yang dirasakan atau kita gunakan. Nah, contohnya apa sih? Yaitu ada Microsoft Store.
Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, jenis e-commerce berdasarkan produk yang dijual itu adalah serving goods, di mana e-commerce serving goods ini merupakan e-commerce yang khusus menyajikan produk berupa layanan. Nah, bentuk e-commerce ini diperlukan konsumen yang memerlukan bantuan jasa dan dapat membayar sesuai kebutuhan tersebut dan harga yang disepakati bersama. Jadi di sini lebih menjual produk seperti jasa gitu. Nah, contohnya sendiri yaitu ada seperti tiket.com. Nah, jadi di sini langsung saja saya akan membahas salah satu e-commerce yang ada di Indonesia dan cukup sudah terkenal juga di kalangan publik, yaitu Pegi-Pegi atau platform yang menyediakan jasa untuk menjual tiket ataupun voucher hotel. Nah, di sini Pegi-Pegi sendiri itu apa sih? Pegi-Pegi sendiri merupakan perusahaan e-commerce yang melayani pemesanan hotel, tiket pesawat, dan tiket kereta api secara online melalui website ataupun apps dari Pegi-Pegi. Nah, yang telah diluncurkan ini sejak tahun 2012 atau di bulan Mei. Kemudian Pegi-Pegi ini sendiri dipelopori oleh PT Alternatif Media Group atau AMD yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan ternama seperti Altavindo, Global in Online Destinations, dan juga Recruitco Ltd yang merupakan perusahaan travel booking agent terbesar di Jepang. Nah, seiring tuntutan masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital membuat pemesanan hotel maupun online travel agent ini lebih menarik dan semakin baik diminati, menjadikan Pegi-Pegi ini menciptakan fitur-fitur yang lebih menarik untuk pemesanan hotel pada website Pegi-Pegi. Nah, untuk model bisnisnya sendiri, Pegi-Pegi menggunakan model bisnis marketplace, yaitu sebuah pasar elektronik yang melakukan kegiatan menjual suatu produk jasa yang meliputi 3 aspek. Nah, aspeknya itu ada business to business, consumer to business, dan juga consumer to consumer, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, dalam hal ini, Pegi-Pegi hanya menjadi penyedia jasa aplikasi yang menghubungkan penjual dalam aplikasinya. Dengan begitu, Pegi-Pegi memiliki mitra kerja pada bidang jasa travel, yang mana memudahkan penjual untuk bisa langsung berinteraksi dengan konsumennya, dan konsumen pun bisa lebih mudah untuk mendapatkan layanan-layanan yang dibutuhkan. Nah, fungsinya sendiri dari Pegi-Pegi ini apa sih? Yang pertama, yang mungkin bisa teman-teman bisa langsung rasakan juga, di mana ini mempermudah traveler untuk bisa berpergian kemana saja gitu. Yang mana di sini di poin kedua juga jadinya membuat traveler dapat menemukan hotel terdekat yang tersedia di kota yang traveler jalankan. Kemudian juga di sini fungsi yang ketiga, mempermudah traveler melakukan pembelian tiket transportasi maupun pemesanan hotel, karena di sini hanya berbasis dengan ponsel atau layanan internet, kita sudah bisa melakukan transaksi tiket transportasi ataupun tiket hotel. Nah, kelebihannya apa sih dari Pegi-Pegi ini sendiri? Yang pertama, yaitu kita dapat menawarkan paket perjalanan tematik, yaitu contohnya bulan madu, olahraga, serta konferensi. Nah, jadi si Pegi-Pegi ini bisa memberikan penawaran-penawaran sesuai dengan season-season yang lagi ada gitu. Kemudian juga kelebihan yang lain adalah pelanggan bisa menghubungi call center dari situs Pegi-Pegi yang selalu standby 24 jam setiap harinya. Jadi kalau misalkan pengguna atau consumer ada keluhan gitu. Jadi di sini Pegi-Pegi sudah menyiapkan call center untuk melayani pelanggan-pelanggannya. Nah, untuk kekurangannya sendiri apa sih? Nah, kekurangannya sendiri dari Pegi-Pegi ini masih terbatas dari segi fitur tambahan seperti reservasi, seperti selain reservasi. Jadi masih hanya ada beberapa fitur-fitur yang memang itu aja gitu. Jadi belum terlalu bervariasi untuk fiturnya. Kemudian juga kekurangan yang lain adalah masih belum ada loyalty program yang dapat menarik pengguna supaya terus bertransaksi di situs-situs pegi-pegi.com gitu. Jadi di sini masih belum terlalu ada manfaat dari yang seperti member Pegi-Pegi seperti itu. Jadi untuk pelanggan-pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi itu belum terlalu dapat benefit yang menarik gitu. Nah, kemudian untuk e-payment dari Pegi-Pegi sendiri dapat dilihat bahwa Pegi-Pegi sudah menyediakan berbagai macam metode pembayaran, di mana Pegi-Pegi sudah bekerja sama dengan beberapa platform bank, e-wallet, serta toko retail. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada metode dengan bank transfer, yaitu ada BCA, Mandiri, dan BRI. Kemudian juga ATM transfer, ada ATM bersama, Prima, Alto, atau Bank Permata. Kemudian juga di sini bisa menggunakan kartu kredit, terus juga retail yang tersedia ada Indomaret, kemudian ada virtual account juga seperti Bank BCA dan Mandiri, kemudian ada Klik BCA, kemudian ada platform seperti Kredivo, CIMB Klik, serta juga ada cicilan. Di sini arti hanya berlaku bagi pengguna aplikasi Pegi-Pegi dan website versi mobile. Nah, kemudian jika Anda memilih metode pembayaran transfer, pastikan juga pengguna atau pembelinya
melakukan transfer ke rekening atas nama PT Go Online Destinations. Jadi kayak sudah ada pemilik rekeningnya dengan nama tersebut gitu. Nah, berikut ini adalah contoh laman pembayaran dari Pergi-Pergi, di mana tata caranya di saat pengguna telah memastikan detail pesanannya sudah benar, pengguna bisa memilih gitu, memilih metode apa yang pengen dilakukan gitu, pengen membayar dengan metode apa, seperti yang tadi sudah dijelaskan pilihan-pilihannya. Kemudian juga di sini consumer-nya bisa melakukan tambahan khusus, permintaan tambahan khusus jika ada gitu, misalnya seperti pemesan hotel, misalnya ada extra bed, mau smoking room dan lain-lain. Kemudian juga di sini di laman pembayaran ini nantinya consumer bisa mengisi data dulu dengan identitas yang berlaku. Terus juga bisa menggunakan voucher jika ada, bisa meredeem dengan syarat dan ketentuan yang telah berlaku, dan jika memang sudah benar semua yang dimasukkan, data sudah benar dan sudah bisa memilih e-payment yang ingin dilakukan, kemudian consumer bisa tinggal melakukan bayar dan melakukan pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih dan tinggal menunggu konfirmasi jika sudah terbayarkan. Nah, mungkin seperti itu pembahasan saya tentang e-commerce dan juga tentang Pergi-Pergi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.